Salam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Amin, puji Tuhan. Kami keluarga Gembala, suami istri dan seluruh Penatua YKN mengucapkan selamat Paskah buat kita semua seluruh jemaat, ya. Dan saya yakin saudara-saudara, kita tidak merayakan hari, kita merayakan esensi dari hari. Isi dari apa yang kita rayakan bukan hari, tetapi yang kita rayakan adalah pribadi Kristus. Dia hari ini bangkit, amin. Dan hari ini saudara, ada berita yang luar biasa yang saya ingin bagikan, yaitu ternyata, katakan ternyata, Kristus yang bangkit waktu itu, ternyata kita juga waktu itu bangkit bersama-sama dengan dia waktu dia bangkit. Bagaimana menghitungnya, bagaimana memahaminya? Saudara tinggal menerima dengan iman. Tinggal menerima dengan apa? Saudara memandang bahwa saudara ada di sana. Saudara memandang bahwa saudara ada di waktu dia bangkit. Karena saudara yang sudah baptis selam, bilang amin. Orang yang sudah dibaptis selam itu pada saat yang sama, saudara, sama sebagaimana Kristus mati, kita juga mati. Sebagaimana Kristus dikuburkan, kita juga dikuburkan. Pada saat Yesus bangkit, kita juga sama-sama bangkit. Jadi orang yang dibaptis selam pada titik detik proklamasi itu, maka terjadilah di alam roh di waktu itu kita terhitung pada peristiwa kebangkitan, bahwa kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu, saya diskusi dengan istri saya tadi begini, ada satu berkat kasih karunia yang saya alami ketika saya memiliki koneksi dengan orang tua rohani. Ada banyak yang saya dulu tidak paham, sekarang paham, walaupun saya sarjana teologi. Sekarang saya paham. Mudah, saudara, menyusun apa yang selama ini berserakan, menyusun apa yang selama ini berserakan, apa yang selama ini kaitannya. Jadi kalau saudara biasa di dunia akademis, itu ada yang namanya sistematika. Itu pendahuluan di awal, ya. Kata pengantar di awal. Kalau penutup daftar kepustakaan di mana? Di akhir. Nah, banyak kali orang itu daftar pustaka di tengah buku, kata pengantar di terakhir. Memang amburadul dan rapi. Kita bingung bagaimana ini. Tapi saya hari-hari ini, saudara mau contoh, saudara tanyakan apa saja, terutama yang rohani, ya. Saudara, saya begitu mudah menjawabnya. Dulu saya spekulasi, agak ragu, tapi sekarang saya memiliki satu konfirmasi bahwa apa yang kami rasakan ini adalah sebuah kasih karunia. Jadi koneksi dengan orang yang Tuhan taruh atas hidup kita, di atas kita, itu bukan gagah-gagahan. Itu bukan sekedar versiran artifisial yang istilahnya tambahan. Tidak, saya yakin itu adalah bagian yang membuat kita mudah menjadi serupa dengan Kristus, dan saudara akan merasakan perbedaannya. Saya sudah merasakan 6 tahun lebih perbedaannya. Soal berkat materi, saya tidak lagi mimpi. Cuma soal waktu, Tuhan akan menyediakan semuanya. Saya yakin saudara, Tuhan akan menyediakan semuanya. Apapun, harta surgawi lebih hebat daripada harta duniawi, ya. Tapi kita harus pastikan saluran kita terhubung benar, ya. Karena sungai itu mengalir, tetapi kalau mau ke rumah dia harus pakai apa? Air sungai mengalir, kalau dia mau ke rumah-rumah dia harus pakai apa? Pakai pipa. Mesti pakai pipe. Mesti ada pipa. Kalau pipanya bagus, maka yang mengalir ke rumah kita bagus. Kalau pipanya picah-picah, yang mengalir ke rumah kita utuh akan keluar. Kemudian kekuatan daya dorong, kalau pipanya bocor, picah,
Bagaimana? Air yang masuk ke rumah kita kecil, tidak kencang, tidak lancar, tidak kencang, tidak powerful. Hanya saudara diberkati. Hari ini saudara diberkati. Tapi tanpa koneksi itu apa juga diberkati? Diberkati, tapi dia punya power kurang. Menetes ada. Jadi tes. Tuhan menolong bukan? Tapi yang Tuhan sedia bukan hanya tes itu. Yang Tuhan mau itu aliran berkatnya deras. Haleluya. Sampai tidak ada yang bisa membendungnya. Amin. Rumah kita setiap kita tekan tombol, itu berkatnya. Terutama berkat rohani. Tapi dulu kita harus maaf, saya sharing dengan beberapa jemaat yang senior. Kita orangkan dulu pola berdoa, berpuasa, pikir asam lambung naik, belum dapat jawaban. Kenapa? Itu harus limpah firman. Firman memberi pengetahuan hikmat. Kemudian firman menerangi jalan kita. Dan terutama firman mengubah hidup kita. Kalau itu orang berubah, Tuhan itu senang sekali mau kasih apa-apa. Katakan amin. Kalau orang berubah, semakin serupa dia. Dia bilang malaikat, semua yang mereka perlukan jangan pernah ada yang terlupa ya. Kat. Jangan saya cut sama kamu. Jangan ada yang terlewat dari apa semua yang mereka perlu. Karena Tuhan itu God providing, Allah yang menyediakan provision yang mengisi semua kebutuhan kita. Yakin itu? Tinggalkan kekristenan yang lama. Tuhan itu seperti batu api yang orang mesti toki kuat-kuat sampai buat keluar api. Tapi cuma percikan. Tidak, Tuhan itu seperti saluran. Dia punya sumber. Our source, orang punya sumber berkat adalah Tuhan. Dan dia mau limpah. Bukankah betul begitu? Saudara memilikinya dalam tetesan, bukan limpah. Tapi yang membuat limpah tidak limpah adalah pipamu. Pipa. Nah, saya juga sudah komitmen memberikan diri taruh tapi hidup sebagai saluran. Jadi saluran itu begini. Kalau kami tidak rohani, saudara pasti tidak rohani. Kalau kami tidak mau, saudara pasti tidak mau karena salurannya. Amin. Maka saudara dukung kami, amin. Dukung supaya kami tidak lalau. Kami punya tenaga jangan habis diingat-ingatkan saudara, amin. Kami punya tenaga jangan habis dimengarah-arahkan. Biarlah kami punya tenaga habis memberi makan pada saudara dan memberi pola bagi saudara. Membuat patchway jalan yang tadinya hutan, saya masuk bersama istri, saya buka saudara ketika sudah melewat tinggal lewat. Tidak lagi memaras-maraskan, tapi saudara tinggal lewat karena saudara ada di belakang kami. Haleluya. Apa yang selama ini tertutup kalau terbuka bagi kami akan terbuka bagi saudara. Haleluya. Dan itu prinsip rohani, dia tidak akan turun pada tetangga, bukan? Makanan yang limpah di rumah tidak akan turun pada tetangga. Kalau ada di tetangga berarti ada yang berkhianat dengan kita. Ada yang bawa makanan anak-anak bawa ke orang. Nah kalau mereka punya, mungkin ada yang mencuri. Tapi kalau saudara juga merhati, kita akan berbagi pada mereka. Tetapi sebelum mereka dibagi, kita dulu harus limpah. Amin. Masa orang tua tetangga sudah limpah, anak-anaknya, makan apa tuh orang hari ini? Gak bisa. Amin. Kamu limpah firman? Pastikan koneksi kita akurat. Haleluya. Itu satu. Kedua, ini saya belum perhotanya. Kedua, saya rasa orang di atas kita itu seperti sebuah kayu. Seperti apa? Saudara, ada dulu yang orang tidak bisa handle. Kok bisa sekarang? Kok dulu musuh ada 10, kok sekarang tinggal 1? Begini ceritanya. Begini, dengar baik-baik. Musuh tingkat internasional ada orang tua rohani saya di atas. Bapak Jonathan DP nama. Musuh tingkat nasional ada DP nama, tapi orang tua rohani langsung. Musuh tingkat provinsi ada maksudnya.
Musuh tingkat minus, ada Oki. Ini begini beroperasi ya, anak-anak di bawah. Tidak perlu berperang dengan musuh internasional. Amin. Ya, saudara bisa paham ini? Sudah tinggal saya punya area peperangan musuh tingkat lorong. Ringan kan? Banyak orang ini saudara level hidupnya level tingkat lorong, tapi berperang tingkat internasional. Pulang bangkai bengkok koko kena rudal, betul? Jangan mati konyol. Sudah harus menang dulu di domain. Baru naik. Sudah saya tingkat internasional sampai Afghanistan dan Pakistan. Pulang kemari korban karena Uzbekistan. Mana level? Supaya apa? Payung rohani itu, covering itu terjaga. Masih dan value hari kami. Dari Joshua Fano kami. I need some umbrella. One. Sorry. Bukan. Iya. That is an umbrella. Saudara, prinsip ini tidak kelihatan, tapi di atas kita sudah terjadi sementara sedang terjadi. Saya sedang alami, saudara. Saya senyum-senyum sendiri. Oh Tuhan, terima kasih. Tuh pohon besar sana serubuh, dan gergali, tapi gergali 10 dah patah dan rubuh. Ketika Tuhan lewat, rubuh. Haleluya. Karena ada covering internasional. Saudara mau ke Kamboja, aman karena ada yang cover. Amin. Banyak orang cari duit di Kamboja, pulang pala-pala dan potong-potong. Betul? Haleluya. Sekarang yang dua ini yang cocok jadi bapak siapa di antara mereka ya? Hoti, siapa? Yos, Anda selalu mulai sabar sekarang kan? Jadi pembentukan baru saja terjadi tadi. Haleluya. Harusnya dia ada di mimbar ini, cuma karena dia akan melakukan pelayanan sesuatu, maka akhirnya dia terima. Sudah. Berarti yang anak adalah Harry. Nah, saudara ada 2 anak. Saya kasih contoh. Tipe C dan tipe L. Apa beda mereka? Satu mobile, bukan mobile banking, mobile sign, yang satu cool down. Nah ini anggaplah ini yang mobile sign, bergerak dan covering payungnya. Di mana dia ada payungnya harus ikut. Jangan lari dari payung, kamu bukan musuhnya payung ya, cuma dia bergerak. Di mana dia pergi, payungnya di situ. Ada panas kiri kanan, di kita tidak. Ada hujan kiri kanan, di kita cuma bisa terjadi kalau payungnya bocor. Kalau koneksi kita ke atas tidak akurat, itu payung patah, payung bocor. Karena saudara-saudara, kita tidak bisa paksa orang untuk sungguh-sungguh kan? Yang harus sungguh-sungguh adalah diri sendiri, kita sendiri harus sungguh-sungguh. Baru covering itu terjadi. Itu sebabnya tidak semua anak dapat berkat seperti Yakub. Karena ada anak yang lari dari payung perlindungan Ishak. Amin. Payung itu begini. Apa yang mereka doakan efektif pada kita karena kita tunduk pada orang itu. Mengerti? Apa yang orang itu doakan, kita kena dampaknya karena kita punya hati tulus dan hubung benar. Setuju? Sependapat? Katakan amin. Jadi kita tidak perlu doa berkat sampai mimbar ini patah. Bahkan ada orang yang terlalu lupa doakan karena terlalu sibuk. Tapi berkatnya tidak tergantung terlalu lupa atau ada berdoa. Karena saudara pulang, ada keluar rumah atau tidak, namanya siaran yang tidak saudara matikan di rumah, dia bersiar terus, ada orang atau tidak, toh? Betul? Itu
covering, mau ada sadar atau tidak sadar, dia jalan terus. Cuma kita tidak boleh lupa diri atau lupa sadar. Jadi saya ada hari ini bukan karena 100% saya ada. Ini sudah pasti karena Tuhan. Tetapi karena ada orang bayar harga di belakang saya. Karena saudara, saya kasih contoh, ibadah hari ini sudah tidak terjadi dengan sendirinya, bukan? Lantai ini bersih tidak terjadi dengan sendirinya, bukan? Ruangan ini tertata tidak tertata dengan sendirinya, bukan? Pasti apa? Pasti ada orang yang kita tahu dan tidak tahu. Tapi berapa banyak orang sadar dengan itu? Cuma menikmati saja. Toilet bersih, pasti ada orang yang membersihkannya. Hidup kita baik-baik bukan karena kita saja. Kalau anak-anak di rumah bukan karena engkau hebat, tapi kau tidak sadar ada orang tua yang diam-diam. Lakukan karena kasih, lakukan tanpa pamrih. Mereka berjuang. Kadang-kadang ada mama-mama, mereka bilang mama-mama itu kadang-kadang berbohong. Berbohong itu begini, makanan cuma sedikit, nak makan nak. Terus mama nggak lapar. Betul mama nggak lapar? Kadang-kadang mama berbohong, rohani. Tapi mau berkorban, tapi saya ajar. Kalau mau berkorban jangan berbohong. Bilang mama juga lapar, tapi mama utamakan kamu. Mama tidak lapar, mama pura-pura. Sudah ada orang tua yang dengan air mata berdoa untuk anaknya. Anaknya tidak sadar-sadar. Anaknya tidak ngerti. Saya mau belajar sadar bahwa saya ada karena bukan karena saya saja. Sudah pasti karena Tuhan. Tapi karena ada orang yang cover, ada orang yang memayungi. Amin. Heri bisa senyum. Mereka punya senyum hampir sama ya. Coba senyum berdua. Covering itu penting. Jadi saudara ada di mana, di pekerjaan, di rumah, lagi jalan kemana, saudara, saya sudah rasa itu sekian banyak potensi kita bisa mengalami accident, kita terhindar, kita tertolong. Karena apa? Saya punya suasana hati ini, saya setting untuk saya bersikap benar terhadap orang yang tahu atas hidup saya. Ketika saya bersikap benar, berkatnya itu seperti salurannya benar juga, dia akan mengalir akurat, amin. Jadi tidak ada bocor, amin. Kalau 1000 liter yang disalurkan, 1000 masuk ke saya. Tapi kalau makanya ada bocor-bocor, maka 800 masuk, 200 itu seharusnya kita harus hitung. Berkat Tuhan itu tidak ada kurang, tidak kurang, amin. Roh, jiwa, tubuh kita diberkati. Limpah sukacita, limpah damai sejahtera, limpah kebenaran. Kalau saudara sudah beriman terima ini, semua utuh-utuh akan kita terima. Tidak bocor, tidak bocor. Kalau tidak bocor, maka saluran ini nanti berikut bagian perlengkapan sediakan pipa di sini ya. Pipa paralon, beneran mau bikin simulasi paralon yang bocor, yang paralon yang tidak bocor. Orang kasih alirkan 10 liter yang bocor, 10 liter yang tidak bocor 10 liter. Oh itu yang bocor terima berapa, yang tidak bocor terima berapa. Bisa ukur toh? Selama mau terima ukur dari Tuhan. Ya, saya fokus kali ke payung. Kenapa hidup kita kena panas terik? Karena payungnya bergeser. Nah, kenapa panas? Kenapa kita kena hujan? Karena payungnya bukan tidak pada tempatnya. Yang tidak pada tempatnya kebanyakan oleh karena payungnya, oleh karena siapa? Oleh karena orang di bawah payung itu. Makanya orang tua itu sakit bersalin. Kalau boleh jangan keluar dari trek. Kalau jangan keluar dari jalur. Jangan keluar dari firman. Sebab mereka yang keluar dari tiang awan, keluar dari tiang api, mereka keluar akan dipagut oleh ular-ular. Paham ini? Orang yang keluar dari tiang awan dan orang yang keluar dari tiang api, mereka yang dipagut oleh ular beludak di padang gurun. Dan kalau mereka mati, bukan awannya yang salah, bukan tiang apinya yang salah, karena kita yang keluar. Jangan pernah keluar dari perlindungan Tuhan secara rohani. Sikap hatimu itu ukurannya. Amin.
Saudara, orang-orang di atas kita, mereka tidak serupa, tidak Tuhan, bukan Tuhan. Mereka masih sama seperti kita, tetapi mereka memiliki level yang Tuhan percayakan ada di atas kita. Makanya kalau di bawah berlari, kita yang di atas juga harus berlari. Haleluya. Karena bukan saling melarikan diri, tapi kita harus kejar apa yang namanya perkenanan Tuhan lebih daripada apa yang hanya kita kejar. Haleluya. Supaya kuasa, the power of the resurrection today effective in your life. Amin. Bisa powerful hidupmu. Masa jadi Kristen stres, masa jadi Kristen dosa sedikit kita tidak bisa melawan, tak berdaya. Itu dulu mungkin, tapi sekarang jangan lagi. Katakan amin. Saya tidak mau jadi Kristen hamba Tuhan yang stres. Hidup kita bukan tergantung pada uang. Hidup kita bukan tergantung pada materi. Saya boleh tidak punya apa-apa, tapi saya harus punya Kristus. Dan kalau saya punya Kristus, saya punya segalanya. Haleluya. Jangan keluar dari payung itu, pasang terus, pasang. Karena payung ini memberi keteduhan, memberi ketenangan, memberi kedamaian. Pada saat saudara blank, ada aliran hikmat yang datang dari jalur ini ke atas, dari atas ke bawah, membuka-buka engkau hikmat. Dan itu kalau saya bicara ke saluran, tidak ada saluran yang baik yang tidak akan menyalurkan semua yang terbaik. Amin. Kalau ada saluran bermasalah, maka semua yang baik bisa bermasalah tiba pada kita. Tidak utuh tiba pada kita. Mau utuh tiba pada kita? Katakan amin. Saluran hati saya harus pakai apa itu kalau balen pipa itu? Ada itu DP putih-putih itu CBA ya? Oh itu pokoknya. Haleluya. Supaya tidak bocor. Katakan saya tidak mau pipa hidup saya bocor. Dan saya tidak mau saya keluar dari payung perlindungan. Ayo sepakat, amin. Oke, sudah paham, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau saudara ibadah datang dan pergi, di payung juga datang dan pergi. Amin. Kalau saudara bersemangat, malas bersemangat, di payung juga datang dan pergi. Karena perlindungan ini bergantung pada pilihan-pilihan kita, sikap-sikap kita. Karena berkat Abraham pasti turun pada Esau, tapi kenapa tidak turun? Karena sikap Esau. Sikap yang error itu membuat payung perlindungan terlepas dari kita. Tapi kalau kita hidup benar, akurat, saudara tidak perlu pakai ritual-ritual, tapi saudara punya sikap hati yang benar, dan saudara terhubung dengan surga, terhubung dengan the open heaven, source of the open heaven itu, sumbernya saudara terkonek. Saudara bisa selalu, setiap saat mengalami surga di bumi. Haleluya. Dan beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita lihat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Mari berdiri, kita baca ayat dari awal. Satu, dua, tiga. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 3. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4. Nah, 1, 2, 3. Apabila ya dalam kemuliaan, saudara mau mengalami kemuliaan, saudara harus memandang dan mengimani bahwa kita telah bangkit bersama Kristus. Ayat 5. Ini satu dorongan, satu terobosan, satu hardikan bagi sesuatu yang kita harus lawan. Ayat 5, 2, 3. Karena itu
matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu kecabulan, najisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Ternyata percabulan, kenajisan di dalamnya terdapat homo, lesbian, free sex. Itu semua sama dengan menyembah berhala. Dan tidak ada orang menyembah berhala masuk surga. Sudah mau masuk surga? Kita sudah pasti masuk surga. Tapi kalau kita tidak matikan segala sesuatu yang duniawi itu, kita akan menyembah berhala. Dan karena menyembah berhala, kita batal masuk surga. Jadi saudara, prinsip ini kita harus imani kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara sudah dibangkitkan bersama Kristus. Bagaimana praktisnya? Saya kasih contoh sebentar atau saat sekarang. Saudara diberkati, silakan duduk. Saya mohon bantuan saudara mencari kata demikianlah hendaknya kamu memandang. Tolong bantu saya sebentar, simpan kalau sudah dapat. Demikianlah hendaknya kamu memandang. Kita baca dulu Roma 6 ayat 1 sampai 4. Para diaken silakan. Roma 6 ayat 1 sampai 4. Sudah bergairah bilang haleluya. Sudah sukacita bilang puji Tuhan. Oke, mari lihat Roma 6. Roma 6 ayat 1 sampai 4 firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Kita telah mati. Ada lagu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Lanjut. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Telah dibaptis dalam kematiannya. Saudara sudah bersama Kristus mati. Ayat ini maksudnya begitu. Waktu Yesus mati di kayu salib, kita sudah turut mati waktu itu. Kenapa? Karena kita sudah ikut baptisan selam. Katakan amin. Ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Waktu kita dibaptis, kita sudah dihitung. Katakan sudah dihitung. Dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan. Jadi maksudnya, saudara yang sudah dibaptis selam, itu peristiwa baptis selammu yang terjadi sekarang, itu dianggap, dihitung waktu Yesus mati itu, engkau sudah ada di sana juga. Sampai sini siapa? Terjadi di alam roh. Hanya bentuk waktunya berbeda. Kita lakukan di saat sekarang, tapi perhitungannya dihitung waktu itu. Ini luar biasa. Luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Terus supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Iya. Jadi dalam prinsip yang sama juga waktu Yesus bangkit, kita mengalami kebangkitan yang sama. Karena Kristus yang bangkit itu, kita juga sudah ada waktu itu di alam roh yang terjadi oleh karena kita memilih beriman hari ini. Haleluya. Saudara percaya bahwa saudara sudah mati waktu itu bersama Kristus. Kenapa ini bisa jadi? Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, luar biasa ini berkat. Dan saudara sudah dikuburkan waktu itu bersama Dia. Jadi peristiwa saudara sudah matikan dosa ini lama, bukan hari-hari ini, sudah waktu itu. Tinggal secara de facto, secara de jure waktu itu kita sudah mati bagi dosa kita, bagi hukum Taurat, bagi hukum maut sudah mati. Itu de jure. Secara hukum status sudah. Tapi secara de facto kita sekarang mau eksekusi. Yes. Amin. Kita eksekusi yang namanya keinginan dunia, matikan. Keinginan daging, matikan. Saudara, ada banyak orang, Tuhan mampukan.
Saudara tidak perlu minta Tuhan mampukan, karena Roh Kudus di dalam engkau mampu. Amin. Jadi Tuhan mampukan kedengaran rohani. Yang rohani sebenarnya akan sadar bahwa Roh Kudus ada di dalam engkau, dan Roh Kudus itu yang akan menghidupkan apa yang selama ini tak berdaya untuk bisa jadi powerful. Saudara, saya sudah pernah tanya, mana lebih dulu matikan daging kemudian dipimpin roh, atau dipimpin roh baru matikan daging? Yang pertama atau yang kedua? Ulangi, sudah matikan daging baru dipimpin roh, atau itu satu? Dua, dipimpin roh baru matikan daging. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ulangi, berarti yang benar adalah dipimpin roh dulu baru bisa matikan. Tapi bertahun-tahun orang pakai teori terbalik. Orang mau suka dipimpin roh dengan cara matikan dulu. Tidak mampu, tidak kuat loh. Karena kekuatan kita cuma dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak pimpin, gimana kita kuat? Bagaimana Roh Kudus pimpin kalau kita tidak mau? Nah, itu masalahnya, kita adalah mau tidak. Kalau mau dipimpin Roh Kudus, ada lagu yang ku buka hati untuk jamahanmu. Saya tidak tahu suara saya saat saya flu sudah mulai merdu. Jadi jangan kecewa kalau flu-flu, amin. Masih terus. Ada maksud Tuhan sedang menata larinya kita ini. Untuk jamahanmu berserah penuh. Kalau Roh Kudus bilang ayo ibadah, bilang apa? Capek. Itu kau tidak mau, berarti dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus bilang ayo cari Tuhan, kempes banget. Itu berarti kau tidak mau. Amin. Haleluya. Roh Kudus bilang ayo ibadah. Ya kita seberapa kali nunggu di motor. Oh, periksa payungmu, amin. Periksa apa? Jangan kau sudah bergeser dari payungmu. Payungmu. Sudah punya payung? Haleluya, sudah punya payung rohani. Kalau Roh Kudus bicara, ampuni. Tapi sakit sekali tapi hati. Oh, Roh Kudus bilang, no, mana lebih sakit dari Tuhan Yesus yang orang berperbuatan. Ya kan. Oh sudah, aku menyerah. Bukan menyerah, aku mau taat, amin. Haleluya, haleluya. Saudara mau dipimpin Roh Kudus? Oh, saudara akan bisa matikan daging. Mereka akan bisa matikan yang duniawi, yang hawa nafsu, perjamuan dan lain-lain. Bisa. Kenapa saya begini? Karena kamu tidak mau dipimpin Roh Kudus. Kalau kau sudah mau, Roh Kudus yang akan membuat terjadi transformasi. Nah, kalau transformasi pakai apa? Pakai firman. Makanya orang malas dengan firman tidak mungkin diubah. Atau suka dengan pilih-pilih tidak mungkin diubah. Atau sudah dengan firman tapi ngedumel dalam hati berpantah tidak mungkin berubah. Tapi kalau saudara bilang ini aku Tuhan, bentuklah aku lewat firman Roh Kudus, kau pasti berubah. Haleluya. Karena kalau kau berubah kau jadi serupa Kristus. Karena kalau kau menjadi serupa Kristus, kau akan mengalami yang namanya telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru yang penuh dengan kemuliaan. Betapa tidak mulia saudara. Dulu orang cari-cari orang, sekarang orang cari-cari orang. Betapa tidak mulia. Dulu orang hina-hina orang, sekarang orang kagum-kagum. Luar biasa. Luar biasa siapa? Tuhan. Amin. Dulu orang mencari bangun pagi-pagi, ayam belum bangun, orang so bangun. Orang pulang, ayam belum begitu tidur, orang. Maksudnya bagaimana? Ayam selamat tidur. Bagaimana? Ya, karena kerja keras, banting tulang, toil. Tapi upah selalu taruh di lubang kantong yang berlubang. Ada taruh, baru ambil, tak ada. Mau yang hidup begitu? Itu hidup tanpa kemuliaan Allah. Kenapa? Karena hawa nafsu bercampur dengan ibadah. Amin. Melawan orang tua campur dengan pelayanan. Akhirnya hidup tidak benar. Kalau hidup tidak benar, maka kantong hidup kita bocor.
Belalang bisa menari di dompet-dompet kita. Belalang bisa. Saudara, belalang itu bukan cuma makan uang kita, dompet pun dia makan. Amin. Kalau hidup yang penuh kemuliaan, saudara mesti matikan semua segala sesuatu. Jadi sadar bahwa kita ini, saudara-saudara, sudah mati waktu itu, tapi hari ini kita rayakan bahwa kita ini adalah peristiwa yang sudah terjadi itu, bahwa kita ini ternyata, katakan ternyata, waktu Yesus bangkit. Sekali lagi, waktu Yesus bangkit, saya juga bangkit. Ini poin pertama. Jadi peristiwa ini bukan harinya yang kita rayakan. Amin, amin. Bukan harinya yang kita rayakan. Yang namanya cerita di rumah sendiri, di kamar sendiri, jangan selfie bawa di FB. Bingung sendiri bukan? Haleluya. Jadi dibangkitkan bersama dengan Kristus. Poin pertamanya adalah waktu Yesus bangkit, saudara dan saya juga sudah turut bangkit. Artinya mau tidak berkuasa lagi. Amin. Yang kita sudah lanjut bilang pada poin ini, poin apa yang mau sudah tidak berkuasa lagi atas saudara dan saya. Jadi saudara bisa tidak mati sampai 1000 tahun damai. Yang penting jaga kesehatan. Jangan hari-hari lagi. Ya, jadi jangan hari-hari lagi. Saudara bisa umur panjang. Amin. Jaga kesehatan lewat makanan. Kalau makanan sehat, kalau bisa umur panjang sampai tiba 1000 tahun damai, tidak perlu mati, langsung diubahkan. Keren itu. Haleluya. Cuma waktu diubahkan, rambut yang jarang langsung lebat. Amin. Badan yang tinggi akan disesuaikan yang terlalu tinggi. Yang badannya agak titik-titik akan dilangsingkan. Saudara bersyukur apapun keadaan badanmu, keadaan fisikmu. Amin. Karena itu tidak penting. Yang penting saudara punya roh. Haleluya. Ada satu bapak bilang, kita ke istri, badannya besar sekali. Bukan malah bilang, tenang saja, istri yang seperti itu kan kalau digelap, tiba-tiba gelap, gampang mau cari, mau dapat. Tapi istri kurus tinggi langsing. Aduh, jangan susah. Karena yang istri seperti itu kalau ada balon lampu mati, gampang dia tidak perlu tangga. Seseorang mau putar akal bantu. Ini cuma mau kasih motivasi, padahal bukan itu. Kalau tidak perlu dihibur, kan? Apapun keadaan fisikmu, yang penting rohmu strong, rohmu akurat. Amin. Yang lain bisa berakselerasi sebab pada saat kita memiliki tubuh kemuliaan, semua memang mulia. Semuanya ukurannya ideal. Itu sebabnya kita mesti setia sampai langkah terakhir. Amin. Jadi yang pertama adalah kita sekarang merayakan kebangkitan Kristus, tapi jangan lupa kita rayakan bukan harinya. Kita rayakan bahwa kita ternyata telah terjadi kebangkitan waktu itu, dan waktu kebangkitan itu terjadi karena kita beriman hari ini, maka iman itu diperhitungkan bahwa kita telah turut bangkit waktu itu. Ya. Sudah lama dengar ini atau baru kali ini mengerti hari ini? Saya baru terakhir. Oh, bisa begitu kotekan. Aduh, luar biasa. Di Roma 6 ayat 4 ini, saudara sudah dibangkitkan. Poinnya, saudara bukan orang mati lagi rohani. Saudara bukan mati rohani lagi. Hanya orang mati yang tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan orang hidup bisa melihat kemuliaan Tuhan. Orang mati tidak bisa bersyukur. Amin. Orang mati rohnya tidak bisa connect dengan Tuhan. Orang mati tidak bisa merespon Tuhan. Tapi kita semua ini sudah bangkit. Tuhan bangkit, kita juga. Saudara bangkit? Sudah bangkit? Itu secara de jure, secara hukum, saudara sudah menjadi orang-orang bangkit. Di resurrection generation, kita bukan orang-orang tidur. Katakan amin. Haleluya. Itu yang pertama. Yes. Tapi sebelum saya masuk poin 2, saya ingin aplikasi supaya sederhana. Begini. Mati, berarti kita contoh. Mati dalam hal berdosa misalnya. Saudara harus mati dari berdosa.
dustamu harus mati. Ya. Aktifnya dusta harus di non-aktifkan. Sebab pada dasarnya dustamu itu sudah mati waktu itu. Sudah Mati. tapi dia masih hidup. Karena kita harus memilih untuk ikut tuntunan Roh Kudus sampai pada sempurna. Tuntun Roh Kudus sampai buah roh keluar. Oke, saya tunjukkan mari 3 orang remaja. Oke, remaja boleh siapa yang gembala? 3 orang. Ada Yubel. Jubel, Naira. Nairel, dan Rafael. Rafael. Oke, Jubel, Nairel, Rafael. Agak cepat. Semangat, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saking lebih serius sudah banyak orang kalau gitu. Seperti domba digiring ke pembakaran. Oke, siap. Ini cuma contoh bagaimana mati, kubur, bangkit. Secara spiritual sudah paham. Tapi yang paling banyak kita sulit memahami adalah aplikasi secara praktis. Aplikasi penerapan secara praktis. Contoh, saya ambil dalam hal kata-kata dusta. Saudara minta maaf, masih banyak pelayan suka berdusta. Masih banyak hamba Tuhan suka berdusta. Ya. Masih banyak apalagi jemaat. Apalagi orang luar. Tapi kuasa kebangkitan hari ini kita mati bangkit dalam hal konteks dusta. Begini ceritanya. Baca Efesus pasal 4 ayat 25 misalnya. Silakan. Ya. Saudara mau diberkati oleh firman? Ayo beri respon. Saudara mau diberkati oleh firman? Karena respon ini akan memudahkan firman masuk. Saudara pulang saudara terima berkat. Kita syukur berarti kita betul salah di begini. Kan ada contoh lain selain ayat ini. Oke. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ya. Karena kita adalah sesama anggota. Yes. Oke. Saya kasih kesempatan saudara bantu saya untuk jawab. Dari mana saudara tahu dari kebiasaan hari-hari yang saudara tahu ini adalah sebuah kebiasaan berdosa yang sudah dianggap tidak salah. Contoh. Ibu Gembala jangan dulu karena turun 2 ilmu sama, jadi kalau saya bilang di situ terbuka, jadi tidak ada pembelajaran dari mereka langsung. Saudara-saudara dari hari-hari yang saudara lihat, ini sebenarnya kita tahu ini dusta masuk ke biasa dan sudah dianggap Biasa. padahal ayat ini bilang dusta harus dibuang. Bukan dibuang. Saudara, yang buang-buang itu adalah barang-barang berharga atau sampah. Jadi jangan berarti kalau pakai analogi barang berharga dengan sampah, dusta adalah dan setiap sampah yang saudara tahan untuk tidak dibuang, saudara buanglah sampah masih selagi dia masih fresh. Jangan buang sampah sesudah dia berulang akan menderita saudara membuangnya. Jadi dusta harus dibuang. Mari kita sepakat dulu. Apakah dusta itu harus disimpan? Tidak. Belum semua. Apakah dusta harus disimpan? Tidak. Nah, yang benar adalah dusta harus dibuang. Setuju dengan saya? Inilah namanya the power of resurrection. Kita bangkit dari kebiasaan selama ini yang sebenarnya salah. Haleluya. Jadi kalau gembala telepon suami istri malam diskusi, bilang apa? Itu kata yang paling umum bilang apa? Kalau istri atau suami tanya, mau bilang apa? Jawaban yang paling umum muncul apa? Bilang Jo. Apa arti bilang Jo?
artinya